Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Budi Santoso dari SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal, calon guru penggerak angkatan ke-7 wilayah Kabupaten Bogor. Di kesempatan ini, saya akan menyajikan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Dan dalam mewujudkan kegiatan ini, kami berkolaborasi bersama rekan satu angkatan di sekolah yang sama yang bernama Ibu Nurmala SPD. Selamat menyaksikan. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif dan kebaikan. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif dapat menumbuh kembangkan sikap gotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah dan adanya rasa peduli satu sama lain. Budaya positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada peserta didik, untuk memupuk dan menumbuhkan nilai kebajikan yang dimiliki oleh mereka, sehingga dapat mengarahkan mereka kepada profil pelajar Pancasila. Tolak ukur dari penerapan budaya positif dianggap berhasil jika 1. Warga sekolah memahami tentang budaya positif. 2. Peserta didik memahami keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. 3. Peserta didik menerapkan budaya positif. 4. Peserta didik berubah karakternya dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Berikut ini adalah dokumentasi slide PowerPoint yang kami sampaikan kepada rekan sejawat Tendik beserta anak-anak OSIS pada saat diseminasi kegiatan budaya. Berikut ini adalah enam tahapan budaya positif diantaranya adalah 1. Perubahan paradigma stimulus respon. 2. Konsep disiplin positif. 3. Keyakinan kelas. 4. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol. Dan 6. Segitiga restitusi. Langkah-langkah aksi nyata budaya positif yang kami lakukan adalah 1. Membuat perencanaan. 2. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. 3. Membuat undangan dan spanduk untuk diseminasi. 4. Memfasilitasi pihak dari luar, yaitu kepolisian, yang menyampaikan keyakinan umum yang berlaku di masyarakat di kegiatan LDK OSIS. 5. Membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. 6. Menyampaikan segitiga restitusi kepada rekan sejawat dan guru-guru di sekolah. Dan yang terakhir yaitu refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, saya beserta rekan saya, Bu Nurmala, saya Budi Santoso, saya GP Angkatan 7 dari Kelapa Nunggal. Izin menghadap, sekaligus mohon izin ingin menyampaikan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dari kegiatan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif.
salah satu pengaplikasian pelaksanaan menerapkan dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Tujuan saya ke sini yang pertama mohon izin akan menggunakan waktunya, dan juga yang keduanya untuk melapor kepada ibu bahwasanya akan melaksanakan kegiatan. Demikian Bu untuk waktunya, nanti segera mungkin saya akan buat undangan bila mana sudah dapat restu, sudah dapat izin dari Ibu Kepala Sekolah. Bagaimana Bu? Ya, Pak Budi, saya sangat mendukung sekali guru-guru penggerak. Silakan kalau mau ada kegiatan dibuat perencanaannya. Karena perencanaan itu modal dasar untuk melakukan kegiatan. Kalau perencanaannya sudah bagus, insya Allah tampilnya juga akan bagus. Dibuat pengajuannya, kegiatannya bentuknya apa, mau seminar atau mau sekedar penyampaian materi saja, dipersiapkan dengan baik ya. Kemudian harinya dikasih hari Jumat setelah pembelajaran di sekolah bisa dimulai jam 9. Kalau perlu buat bannernya juga ya lebih bagus. Saya izinkan untuk kegiatan pengaplikasian ilmu yang bergerak dari guru penggerak ke teman-teman semua. Mudah-mudahan memberikan motivasi dan ilmunya sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Seperti itu Pak Budi. Terima kasih Bu atas waktu dan dukungannya. Semoga kita dapat berjalan dengan lancar, dan juga Ibu serta rekan-rekan semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga kemudahan dalam mewujudkan visi misi sekolah yang berkelanjutan. Dalam kesempatan kali ini Pak Budi Santoso bersama Ibu Nurmala akan menyampaikan yang pertama, yaitu tentang budaya positif sesuai dengan spanduk di sini. Sebagai wujud dari aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-7 di SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Ya, alhamdulillah. Apa saja Pak yang akan dilaksanakan pada kesempatan kali ini? Kegiatannya adalah satu, sosialisasi tentang apa sih budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nurmala, Sarjana Pendidikan Guru Mata Pelajaran Matematika. Ya, alhamdulillah. Yang kedua yaitu kita akan menentukan keyakinan sekolah. Apa sih keyakinan sekolah? Dulunya mah namanya yaitu tata tertib sekolah, tapi sekarang yang sesuai dengan kita sepakati. Kita udah punya budaya positif, salah satunya yaitu melaksanakan ibadah sholat sunat duha berjamaah bagi yang muslim dan ngaji bersama-sama. Budaya positif kalau kita lihat di depan, salam dan tegur sapa ada di dalamnya. Apalagi budaya positifnya banyak ya. Upacara salam dan tegur sapa, ada kegiatan pembiasan pramuka, itu salah satu budaya positifnya. Nanti di keyakinan sekolahnya atau tata tertib sekolahnya yang kita pahami, yang kita sepakati, yaitu sesuai dengan apa yang disepakati oleh kita. Teknisnya nanti kalian akan diberikan kertas, dan kalian tuliskan apa yang harus disepakati ketika kita mengikuti kegiatan pembiasan atau tata tertib sekolah. Contoh, nanti contohnya ya, sekarang akan disampaikan oleh Ibu Nurmala terlebih dahulu tentang budaya positif. Apa budaya positif? Belum tahu? Nanti kita akan saksikan bersama-sama setelah informasi berikut ini. Kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu sebagai wujud dari 18 karakter bangsa, yaitu religius. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bu Nurmala dengan hormat saya persilahkan. Terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat anak-anak hebat. Mohon izin kepada yang terhormat Ibu Bapak Guru, Ibu Bapak Wakil Kepala Ibu Kepala Sekolah, mohon izin untuk menyampaikan materi tentang budaya positif, sosialisasi dari penghibasan untuk pendidikan guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif. Apa itu sebenarnya budaya positif? Ada yang udah tahu belum? Budaya positif itu apa? Ada yang udah tahu? Oke. Sebagai seorang manusia, tentunya kita memiliki nilai positif dan juga nilai negatif. Jika kita memilih
mayoritasnya sebagai kodratnya kita akan memilih nilai yang positif atau nilai yang negatif? Positif. Di antara sekian banyak orang, gak ada ya yang mau dibohongin. Nilai kebohongan itu juga nilainya negatif. Maka kita akan lebih memilih untuk nilai kejujuran atau nilai yang positif. Budaya positif di sini pengertiannya adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau kepercayaan yang lahir dari norma-norma atas dasar kesadaran individu untuk memperoleh keselamatan dan juga kebahagiaan hidup. Tentunya sebagai seorang manusia, tujuan kehidupan kita bukan hanya untuk merasa pintar saja, tapi kita akan memperoleh keselamatan dan juga kebahagiaan dari kehidupan. Itulah sebenarnya tujuan dari pendidikan yang telah dicanangkan oleh Mas Menteri ya, untuk kurikulum Merdeka seperti ini. Kemudian dari budaya positif tersebut, tentu kita harus tahu bagaimana caranya untuk menumbuhkan budaya positif, terutama yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal. Menurut teori, ada 3 teori motivasi dasar manusia. Yang pertama, motivasi manusia untuk menghindari hukuman. Yang kedua, motivasinya itu untuk mendapatkan penghargaan atau reward hadiah. Nah, kedua motivasi tersebut disebutnya dengan motivasi eksternal. Dan ada motivasi yang terakhir nih, motivasi yang ketiga. Motivasi manusia yang ketiga yaitu untuk lebih menghargai dirinya sendiri, untuk mengenal dirinya, dan untuk memelihara kepercayaan dirinya. Nah, motivasi yang ketiga ini disebutnya dengan motivasi internal. Apa sih Bu bedanya antara motivasi eksternal dan juga motivasi internal? Motivasi eksternal ini terpengaruh oleh budaya luar, oleh lingkungan. Jadi ketika seorang siswa untuk menghindari suatu hukuman, dia akan berbuat baik. Di depan guru atau di depan teman-temannya mungkin akan terlihat lebih baik. Nah, tapi ketika dia tidak memperoleh motivasi eksternal, maka tidak ada kesadaran dalam dirinya yang tumbuh untuk melakukan budaya tersebut. Makanya yang perlu ditimbulkan atau yang perlu ditumbuhkan dari siswa-siswi di SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal ini merupakan motivasi internal yang tumbuh dan lahir atas kesadaran dirinya. Dimulai dari bagaimana cara dirinya mengenal diri sendiri, menumbuhkan kesadaran untuk memperoleh motivasi internal, sehingga untuk berbuat melaksanakan budaya positif dia tidak lagi membutuhkan motivasi eksternal. Begitu. Lalu bagaimana caranya Bu menumbuhkan motivasi internal yang lahir atas kesadaran dari diri sendiri? Jawabnya yaitu ada pada disiplin positif. Kalau tadi diawali kita dengan budaya positif merupakan nilai-nilainya, sedangkan jika disiplin positif ini merupakan perilakunya. Disiplin positif merupakan perilaku positif yang ditumbuhkan melalui kesepakatan atau keyakinan sekolah. Ataupun kalau di beberapa kelas saya sudah membuatkan keyakinan kelas ya, seperti itu. Nah, keyakinan kelas nanti selanjutnya akan kita buat bersama bersama Pak Budi juga. Keyakinan sekolah ini ditumbuhkan atas dasar kesepakatan dari diri kalian. Tadi di awal kita sudah sepakat kalau kalian lebih memilih nilai yang positif atau lebih memilih nilai yang negatif. Positif. Kita afirmasi dulu ya. Ketika kalian di jalan menemukan pamflet atau tulisan nama "Jangan tengok kiri", maka apa yang akan kalian lakukan? Tengok kanan, tengok kiri. Secara tidak sadar dengan kata-kata kalimat negatif kita akan melakukan hal tersebut. Ya atau tidak? Ya. Makanya pada keyakinan kelas atau kesepakatan sekolah yang nanti akan kita buat, usahakan tidak membuat dengan kata-kata negatif. Buat apa? Supaya apa? Supaya yang terkoneksi dengan otak kalian ada kesadaran itu nilai-nilai yang positif. Ketika ada peraturan dilarang membuang sampah sembarangan, realitanya yang terjadi kalian buang sampah sembarangan atau tidak? Iya. Makanya kalimat itu kita ubah sedikit. Ketika ada kalimat dilarang membuang sampah sembarangan, kita ganti dengan buanglah sampah di tempatnya. Nanti itu akan terkoneksi ke otak kalian di alam bawah sadar kalian untuk membuang sampah di tempatnya. Seperti itu ya. Kemudian manfaatnya dari budaya positif itu seperti apa sih?
sekarang kalian sudah memiliki kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian tidak menjalankan disiplin, maka dampak yang akan terjadi di hidup kalian akan terasa atau tidak? Kayak contohnya saat kalian pembiasaan nih, ketika tidak tertib atau terlambat ke lapangan, maka dampaknya waktu yang dibutuhkan dalam pembiasaan akan lebih lama, ya atau tidak? Ya, selesainya pun akan lebih lama dari jadwal yang telah ditentukan, betul? Betul. Maka pentingnya penerapan budaya positif untuk mewujudkan disiplin positif sehingga kita akan menjadi murid-murid atau siswa-siswi yang lebih berbangga diri, yang lebih bisa dibanggakan dalam berprestasi secara fisik dan juga mental. Bukan cuma pintar secara fisik dan logika, tapi juga kita bisa sehat secara mental sehingga kehidupan kita akan selamat dan bahagia. Bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Nurmala. Ini yang laki-laki. Halo laki-laki. Yang belakang kedengeran suaranya? Yang belakang kedengeran? Ya. Sesaat lagi kita akan membuat keyakinan sekolah. Namun sebelumnya Pak Budi mau nanya dulu, apa yang sudah disampaikan Ibu Nurmala barusan? Budaya positif. Ya, kita ke belakang dulu Bu Mala. Kita cek nih, kita cross check dulu. Bu Nurmala, tadi budaya positif itu apa sih sebetulnya? Nanti diulangi oleh teman kita, anak kita salah satu yang ada di sini. Simak baik-baik, budaya positif itu apa Bu Mala? Coba diulang lagi. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau penyertaan yang tumbuh dari kesadaran untuk memperoleh keselamatan dan juga kebahagiaan. Ya, singkatnya apa Bu Mala definisi dari budaya positif itu? Karena di sini yang belakang bukan pada tadi panjang banget. Jadi budaya positif itu apa Bu? Budaya positif itu nilai atau norma dari kebajikan. Nilai dari kebajikan atau kebaikan, nilai-nilai dari kebaikan yang sudah dibudayakan atau sudah dibiasa. Coba ditanya yang di sini Bu Mala, agar ilmu kita terserap Bu Mala sampai dengan yang di belakang di sini. Coba budaya positif apa sih tadi? Nilai-nilai apa tadi? Nilai kebaikan namanya siapa? Azab. Kebaikan siapa? Nilai kebaikan siapa? Budia. Terima kasih Budia, anak lancar jawabnya. Alhamdulillah. Ya. Terus manfaat dari budaya positif itu apa sih? Bu Mala tadi manfaat dari budaya positif. Coba kita cek yang buahnya diulang lagi Bu. Budaya positif manfaatnya apa ya? Ya, manfaat budaya positif itu untuk melanjutkan disiplin positif. Diulang Bu, yang belakang kurang kedengeran, soalnya kurang nyampe ke belakang. Tuh, suara saya aja tuh suara terasa. Manfaatnya itu dengan disiplin positif sehingga lebih tertib dan juga lebih damai dalam kehidupannya. Iya. Coba diulang di sini nih. Yang paling belakang. Namanya siapa? Namanya belum lagi manfaat budaya positif apa sih? Dibantu sama temannya. Kelas berapa? Dapat kasih siapa? Bu Sri Mulyani, alhamdulillah lancar Bu Sri jawabnya. Luar biasa kehadiran dari Bu Sri Mulyani kurikulum kita. Manfaat dari budaya positif yaitu melahirkan nilai-nilai disiplin yang positif ya. Alhamdulillah. Kita ke tengah Bu Mala. Permisi, lurus membelah lautan dari Nabi Musa. Geser. Lurus membelah lautan nih Pak. Oh, kita semua nih. Nah, sekarang pokok dari budaya positif tujuannya apa Bu Mala? Coba diulang. Tujuannya untuk memperoleh keselamatan dan juga kebahagiaan. Meraih keselamatan dan kebahagiaan. Karena kita udah budaya kita tahu, yaitu nilai-nilai kebaikan. Kalau tidak kita tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan.
namanya Papi, bukan namanya, kakaknya Papi, ya. Ini Bu, namanya apa? Ini ganteng nggak? Jauh ya? Jauh ya? Aku takut. Dapatkan kebahagiaan dan selamat berdiri. Berjuang kebahagiaan yang bersama-sama. Ya, boleh kasih siapa? Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Adi. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau yang perempuan berani yuk, kasih aja. Ya, beda marah, beda muhrimnya. Sekarang kita menentukan keyakinan kelas. Gimana Bu tata cara menentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas udah ya, keyakinan sekolah. Sekolah. Nanti kalian akan diberikan Stigma. stiker dan itu ditempel. Iya. Dan nanti di akhirnya kita sepakati, kita punya program-program budaya positif yang luar biasa. Ada kegiatan kepramukaan, ada kegiatan berbaca, ada kegiatan literasi, ada kegiatan detek. Nah itu kita buat kata-kata yang untuk menumbuhkan semangat lagi kita dalam mengikuti kegiatan ini. Contoh, jangan ucapkan kata jangan. Jangan berisik ketika guru sedang menerangkan. Jangannya bilang. Artinya apa? Dengarkan guru ketika sedang menerang. Yang kedua, ketika upacara, pembina upacara sering menyampaikan nih. Tapi kita yang di belakang, yang di ujung, yang di kiri, yang di kanan tetap saja berbicara sendiri. Kita boleh di situ. Perhatikan pembina upacara ketika sedang menyampaikan amanat upacara. Apalagi tertib ketika melaksanakan kegiatan. Setuju? Sepakat? Sepakat? Ya. Sekarang kita sepakat dulu nih. Ya, Iksan. Nah, cek dulu nih Bu Mala. Silakan sambil disebarkan tinggalnya Bu Mala. Satu kelompok 3 orang aja ya Bu Mala ya. Satu kelompok apa yang harus kita sepakati kita kerjakan. Ya, tadi saya berikan contoh kita amanat upacara dengarkan dengar membaca. Tepat waktu ketika menuju kegiatan pembiasa. Nah, itu contoh-contohnya. Dan satu kelompok juga mengirim kepada aktivitas akademika akademik 118 waktunya yang pertama kita dengarkan untuk kegiatan budaya positif untuk mewujudkan keyakinan sekolah agar kedepannya kelas hidup sekolah makin bersama kami diberikan laki-laki dan yang perempuan. Allahumma sholli
ini sini. Ayo ikut senam agar badan tetap sehat. Wah, ini kutipan dari Roma Irama ini. Ya, yuk kita senam agar badan tetap sehat ya. Ada juga nih ya dari Ibu Lia nih. Ya, pendukung Bu Lia nih agar senam tetap semangat. Mana tadi? Siramlah kamar mandi setelah digunakan. Wah, luar biasa ini. Sepakat ya disiram ya. Kalau ada airnya, kalau kagak ada airnya apa yang mau disiram? Ya, insya Allah ada airnya ya. Insya Allah sekarang ada airnya. Nih, sholatlah sebelum disolatkan. Ya, luar biasa nih ya. Sholatlah sebelum disolatkan. Bagus banget ya. Luar biasa nih Bu Sri, kreatif punya anak-anaknya. Ini ada tentang kedisiplinan nih, Tentang Pak. kedisiplinan, silakan Ya. Bu Mala. Saya istirahat dulu. Ya, yang Haus. pertama tingkatkan kedisiplinan dan jangan putus asa. Semangat terus. Oh, ini afirmasi sekali ya. Kemudian datang tepat waktu. Mengerjakan PR tepat waktu. Ada lagi ya tentang adiwiyata nih, Pak. Jadi tambahkan waktu kegiatan adiwiyata. Wih. Tambahkan waktu adiwiyata ya biar bisa ngobrol gitu kan Iya, ya. kayaknya gitu. Ngobrol sama gurunya gitu, sama temannya, sama tanaman ya. Oke, dari kelas 8G, harumkan nama sekolah kita dengan prestasi, bukan dengan basa-basi. Iya, harumkan nama sekolah dengan prestasi, bukan basa-basi Bukan dan dengan juga basa-basi, benar. dan juga bukan parfum ya Bu ya. Ya. Enggak garing amat sih Bu. Ada lagi nih Pak, tiap kelas mengirimkan karya sastra untuk mengisi mading. Ya, setiap kelas mengirimkan karya sastra untuk mengisi majalah dinding atau mading ya. Karya sastra bisa puisi, bisa pantun, bisa apa tuh? Ya, sepakati. Ada 10 kali ya garis besarnya. Baik, kita sepakati. Ya, setelah dibacakan kita ketuk palu, setuju dan kita tempel. Insya Allah akan di broadcast di Instagram SMP 1 Kelapa Nunggal oleh adminnya Bapak Erik numero 1. Ya. Silakan Bu Mala, kita sepakati. Yang pertama, tadi sudah ada upacara pembina diperhatik tertib ketika upacara, setuju? 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 Setuju. Oke, kita palu. Tok. Nah. Yang kedua, menjaga tutur kata dan perilaku sikap. Menjaga tutur kata dan perilaku sikap. Deal? Deal? Oke, lanjut. Nomor 3. Yang ketiga, membantu teman saat adiwiyata. Artinya semuanya ikut bersih-bersih. Jangan satu bersih sendiri, yang lain pada leha-leha. Deal? Mana suaranya yang deal? Luar biasa, ini suara yang paling depan ya. Yang paling gercep kayaknya, paling gerak sendiri. 3 udah, yang keempat apa Bu Mala? Datang tepat waktu. Datang ke lokasi tepat waktu. Berikut dengan kegiatan pembiasaan kelas juga ya. Ya. Deal? Deal. Bagus, terima kasih. Ya, tadi ya, perhatikan ketika guru sedang menyampaikan pembelajarannya di dalam kelas. Ya, oke, setuju. Ya, bagus nih. Ya. Bu, malah ini ada tulisan kata tidaknya. Tidak merokok soalnya. Coba diubah katanya, tidak merokok. Intinya patuhi tata tertib sekolah. Ya, tata tertib sekolah itu banyak bisa ditempel. Arti ada tidak merokok, tidak bolos, tidak mengikuti tawuran. Artinya intinya mentaati tata tertib sekolah, betul malah. Ya, siap mentaati tata tertib sekolah. Siap, Deal. Iya. Ya, baik, cukup tadi 6 poin ya Bu ya. 6 poin tadi, nanti kita akan informasikan kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kata-katanya Bu. Kata-kata closingnya.
kita sudah membuat keyakinan sekolah. Saya harapkan keyakinan sekolah ini bisa diterapkan dengan ikhlas dan tulus. Dan karena ini kalian yang buat, kalian juga yang harus menjalankannya, supaya kita akan memperoleh keselamatan dan juga kebahagiaan hidup. Jadi keyakinan sekolah ini tanpa paksaan, kalian yang buat, kalian pula yang menjalankan. Ibu harap tidak ada yang melanggar atau di luar dari keyakinan sekolah ini. Oke, kita akhiri kegiatan hari ini ya Pak. Dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam petik. Kalau ada ucapan atau kata-kata yang salah jangan dilaporkan kepada TNI Polri ataupun Mahkamah Konstitusi. Tapi mohon dibukakan pintu maaf dengan sepenuh hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman? Weli? Tuh. Ya sudah, silakan boleh duduk. Ya, silakan dua barisan sini. Berikut ini adalah keyakinan kelas yang sudah dari masing-masing peserta didik tuliskan dan tuliskan di tanaman tulis sesuai dengan kolomnya kelas. Dan selanjutnya kita akan tuliskan yang sama, ya, tuliskan yang sama. Di sini kita akan tuliskan dengan kata yang sama, baru kita kesepakati. Demikian. Ya, setelah tadi ditempelkan dan kita hitung bersama dan kita sepakati bersama, yang kata-katanya sama, tulisannya sama, kita gabungkan menjadi kesepakatan kelas yang ditulis oleh Bapak di depan kalian. Ya, hadir tepat waktu, ya, sudah sepakati, setuju ya? Setuju. Hormati guru saat mengajar, menjaga kebersihan kelas, mengerjakan tugas di rumah, bukan di sekolah, mengerjakan tugasnya di rumah, ya, baru di sekolah dikumpulkan. Yang kelima, membaca ulang pelajaran yang sudah dipelajari. Selanjutnya, memulai kegiatan dengan berdoa. Selanjutnya, lebih semangat dalam belajar. Ini satu lagi nih ada nih, ya. Satu lagi tadi bagus sekali, yaitu menjaga keharmonisan kelas. Nah, terus ya, menjaga keharmonisan kelas. Nah, sudah semuanya masuk aspek dari profil pelajar Pancasila. Berdoa sebelum
Baik, anak-anak sekalian, nih kesepakatan keyakinan kelas kita untuk pelajaran bahasa Inggris. 1. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Setuju? Setuju. Sepakat ya? Ada yang nggak piket ini? 2. Perhatikan guru sedang menerangkan siapapun itu, tidak hanya Pak Budi saja atau yang lainnya diperhatikan ketika sedang menerangkan. Ya. 3. Mengumpulkan tugas on. Nah, besok gak ada lagi tuh yang dikasih tanda buat tanda tanya. Ya harus sudah on. Buat siapa? Buat kalian juga, ya. Dan ini dilakukan dengan senang hati. Dengan tanggung jawab kalian. Menjaga keharmonisan kelas, ya. Harus saling menghormati, tidak menghina, ya. Jangan menghina. Tuh, doa di awal dan akhir pelajaran. Ya. Di awal dan akhir pelajaran. Panggil guru ketika pas jamnya. Ya. Panggil guru ketika pas jam. Nah, sepakat? Sudah sepakati? Ini satu yang masih dipakai tuh. Ya, silakan ke kelas, maju ke depan. Untuk kita tanda tangan. Ya, katakan tepuk tangan dulu. Beri tanda tangan juga ya. Demikian untuk keyakinan kelas kita. Ya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami yang ingin maju bersama-sama, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Welcome, Mr. Welcome, Mr. Welcome to today's meeting. Welcome, Mr. Welcome, Mr. Welcome to today's meeting. Be happy, please, my friend. Be happy, please, my friend. Happy, happy. We are success together. Be happy, please.
syukron lillah, kita bersyukur pada kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bertatap muka bermuajahah dengan tujuan yang pertama yaitu kita silaturahmi ya Bapak Ibu ya. Ya. Yang kedua mensyukuri nikmat Allah hari Jumat ya. Ya, ya. Iya, ada yang udah makan konsumsinya juga di 2 jam. Yang ketiganya kita niatkan untuk melabur ilmi. Saya khususnya ini untuk melabur ilmi melatih saya dan juga Ibu Nurmala sesuai dengan temanya di sini yaitu aksi nyata budaya positif. Salah guru penggerak angkatan ke-7 Savani 18 Unggal Kabupaten Bogor. Saudara Mukarram yang saya hormati selaku wakil dari Ibu Kepala Sekolah yang tadi diamanati yaitu Ibu Eri Mulyaningsih MPD. Yang saya hormati rekan saya Ibu Nurmala CGP mata pelajaran guru mata pelajaran matematika Ibu Nurmala SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang mohon izin mohon maaf belum bisa kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami selaku pengaji pada kesempatan kami. Dan yang tidak lupa juga anak-anakku perwakilan dari OSIS yang kemarin sudah menjadi saksi kegiatan budaya positif dan ditandatanganinya disetujuinya yaitu budaya positif keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah yang sudah kita sepakati sebagai sanksi dan juga sebagai pelaksana dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Adapun susunan mata acara pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu sepatah dua patah kata sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Eri Mulyaningsih MPD. Dan selanjutnya penyampaian tentang budaya positif yang akan disajikan oleh Ibu Nurmala MPD. Kepada Ibu Eri dengan Saya dukung juga dan saya yakin Pak Budi dan Bu Mala itu bisa. Dan mohon doanya juga mungkin kalau saya intinya mohon doa buat nanti saya sama Bu Elok selanjutnya mungkin ya. Mudah-mudahan juga bisa mengikuti jejaknya Bu Mala dan Pak Budi. Kesananya semoga diberikan kelancaran, kemudahan untuk semuanya untuk Pak Budi khususnya dengan Bu Mala khususnya dan kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodur gajah, haus. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas kesempatannya Bu Eri atas waktunya yang telah membuka kegiatan acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin sanes mamatahan ngojai kameri. Bukan ingin ngajarin bebek yang sudah mahir berenang. Tapi di sini saya mendapatkan ilmu bersama malah apa yang sudah saya dapatkan. Mohon izin sekali lagi untuk menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan di kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 tentang budaya positif. Budaya positif itu sebetulnya apa sih? Silakan gimana budaya positif? Budaya positif sini merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan dari sebuah kebajikan yang diterapkan atau dibudayakan di sekolah. Budaya positif di sini diawali dengan perubahan paradigma kita sebagai seorang pendidik dengan teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Selanjutnya nanti akan kita bahas tentang teori kontrol. Ada 5 teori kontrol tentang seorang guru. Pembuatan dilanjutkan dengan pembuatan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang sudah kita buat kemarin di hari Selasa. Kemudian penerapan dari segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah dalam kehidupan di sekolah ini memang kita tidak tutup mata bahwa setiap sekolah pasti memiliki permasalahannya masing-masing, dari siswanya, dari lingkungannya dan lain sebagainya. Di sini yang kami pelajari penerapan dari segitiga restitusi yang nanti akan dibahas pada pertemuan kali ini. Luar biasa, kan itu bukan dulu dong Bu. Untuk bahasa yang S2 ke atas. Yes. Kalau untuk saya biasanya bahasa rakyat ya, bahasa masyarakat umum gitu. Budaya positif itu nilai-nilai kebaikan. Kebajikan ya Bu ya. Betul Pak. Salah satu contoh yang udah ada di sekolah kita itu salam dan tegur sapa ya. Bu Hanif bertemu dengan Bu Tutsi, Bu Herti, salaman, mengucapkan salam ya. Itu salah satu contohnya. Dan juga ke anak-anak kepada ibu gurunya, salaman, cium tangan, itu juga salah satu budaya positif. Terus apa lagi Bu budaya positif yang sudah ada di sekolah kita? Ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan ya Pak ya. Iya, satu pembiasaan. Kebiasaan apa saja Bu? Nah,
Upacara bendera. Upacara bendera. Yang kedua, literasi. Yang ketiga, adiwiyata. Yang keempat, Yang keenam pendidikan pramuka. pendidikan kepramukaan. Yang kelima ada ada sholat duha sholat duha dan bersama. iya, itu semua salah satu bentuk upaya untuk kita mewujudkan agar kita berbudaya positif, karena katanya itu baru ada sekarang budaya positif tapi sudah kita lakukan sebelumnya. Dan selanjutnya itu yaitu tentang keyakinan sekolah yang kemarin sudah kita sepakati, ya. Udah budaya positif kita bentuk, terus keyakinannya atau peraturannya atau tata tertibnya seperti apa kemarin sudah kita sepakati. Satu, ketika mengikuti kegiatan budaya positif kita harus seperti apa, Bu Mala? Kita harus tertib dan juga datang tepat waktu. Luar biasa. Dua, Menjaga kebersihan atau lingkungan sekolah. tiga, Bertutur kata yang sopan. empat, Menerapkan kebaikan-kebaikan atau menjaga lingkungan sekolah dengan dari kebersihan dan juga tata kramanya. lima, Kelima, menjaga disiplin ketika diberikan tugas oleh guru. iya. Yang terakhir, Yang terakhir, menjaga menjaga keharmonisan keharmonisan lingkungan sekolah. Iya, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Kalau mereka ditepuk tangan itu mengurangi rasa tegang saya di rumah. Maupun Bapak Ibu perdana gitu kan di depan Bapak Ibu sekalian yang ilmunya sudah pada tinggi, anak-anak sekalian juga yang ilmunya sudah banyak di organisasi, jadi rada kudu latihan banyak jam terbangnya gitu. Kayak budaya positif sudah, keyakinan sekolah udah, terus selanjutnya ada satu Bu yang sangat menarik, yaitu tentang bagaimana tata cara kita menangani siswa yang bermasalah, ya Bu? Iya, betul. Namanya apa sih, Bu? penanganannya menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ada yang pernah dengar segitiga restitusi? Ada juga segitiga siku dengan pelajaran matematika. Segitiga biru, sabung, segitiga bagian, ya. Ini namanya segitiga restitusi. Apa sih Bu Mala segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi di sini ada 3 tahapan. Yang 3 tahapan ini boleh dilakukan berurutan ataupun tidak ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Kalau ada masalah, siswa Bu Mala contohnya nih, contohnya dia kena ribut sama temannya, berantem sama temannya. Terus pertama menstabilkan Menstabilkan identitas. Gimana tuh Bu contohnya menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas ini dengan cara kita dalam pemanggilan siswanya, kemudian kita tanyakan terlebih dahulu dari apa sih yang dia lakukan, kemudian dia sadar atau tidak atas kesalahannya. Menstabilkan identitas di sini dengan mengembalikan kembali mereka kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat atau yang sudah disepakati. Misalkan kayak tadi contohnya ketika dia ribut dengan temannya, kira-kira kita tanya kepada anak tersebut, apa sih keyakinan kelas yang belum dia terapkan atau yang mereka tanggal? Iya, luar biasa. Singkatnya begini Bapak Ibu sekalian ya. Ini Jia sama contohnya Seta berkelahi, dipanggilan dulu, ya. Ditenangkan terlebih dahulu. Judulnya juga menstabilkan identitas. Ini yang pertama menstabilkan. Yang kedua apa Bu? Yang kedua menanyakan keyakinan. Di sini keyakinan atau kesepakatan sekolah yang sudah dibuat di awal kita tanyakan kembali supaya si anak itu sadar kesalahannya yang dimana dan yang harusnya seperti apa untuk lebih baiknya. Ya, luar biasa. Gimana? Udah ada gambaran belum? Ya, jadi ini anak udah dipanggil. Setelah itu ditanyakan keyakinan kelas kan udah disusun tuh di awal. Salah satunya menjaga keharmonisan kelas gitu. Kita tanyakan. Nah, ini kan sesuai dengan keyakinan kelas, kita harus jaga keharmonisan kelas. Kenapa berkelahi? Seperti itu ya. Ditanya latar belakangnya, dasar permasalahannya seperti apa. Yang ketiga apa Bu? Ya, validasi dari tindakan yang salah. Di sini sebenarnya biasanya anak kalau melakukan kesalahan dia juga sudah tahu kalau dia itu sendiri salah. Nah, tapi di awal kita tidak harus langsung menjudge kalau anak kamu salah gitu. Kenapa? Karena ada validasi terlebih dahulu. Validasinya dari mana? Ketika si anak melakukan kesalahan dan kita menanyakan, ibaratnya kita kasih motivasi dulu. Memang setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Nah, dari keyakinan validasi seperti itu nanti si anak akan tumbuh kesadarannya kalau kesalahan yang mereka, walaupun setiap manusia pernah melakukan kesalahan, nanti harus ada progres untuk lebih baik lagi. Iya, luar
tapi ini sebetulnya pernah dilaksanakan oleh guru-guru yang sudah berpengalaman betul Bu ya. sekali, Pak. Ada di GBK di sini ada Bu Suherti dan Ibu Tuti, dan juga ada dilaksanakan oleh ibu guru kita yang pengalaman Ibu Ani, Bu Dia, dan juga Bu Meli, dan juga ibu-ibu yang lain serta bapak-bapak yang lain sudah diterapkan. Cuman baru ada trennya sekarang namanya segitiga restitusi. Tadi udah ketahuan masalahnya, terus dipanggil validasinya. Cara nanyanya gimana Bu? Ya. Kalau misalnya ada masalah ini, cara nanyanya bagaimana? Cara nanyanya gini, nah, kamu kan sudah dapat masalah nih, ada permasalahan. Permasalahan itu wajar tentunya ada, karena Bapak juga tidak langsung benar seperti ini, Ibu juga tidak langsung seperti ini. Ada permasalahan, jadi ditenangkan dulu, setelah itu divalidasi, di benar-benar nggak ada permasalahannya gitu ya. Nah, setelah ketahuan permasalahannya, lalu solusinya bagaimana Bu sesuai dengan segitiga restitusi ini? Solusinya dari permasalahan tersebut si anak pertama dikembalikan dari keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolahnya. Kemudian kita mencarikan solusi yang terbaik. Dan dari setiap permasalahannya diarahkan kembali kepada keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Ya, setelah mengetahui permasalahannya dan mereka mengetahui masalahnya masing-masing. Oh iya Pak, Bu, saya salah. Saya telah melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Lalu didamaikan. Setelah didamaikan, kalau misalnya ada korban, ada luka, si yang melukai harus bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Selesai sudah, bersalaman. Alhamdulillah. Itu tentang keyakinan, tentang segitiga restitusi yang kami dapatkan. Ada lagi yang ingin disampaikan? Jadi ada kata-kata yang beberapa kata-kata yang harus kita hindari. Apa saja Bu Mala? Yang perlu dihindari itu kalimat-kalimat negatif. Ya, posisi kontrol sebagai penghukum kita harus menghindarinya. Kemudian posisi kontrol guru sebagai membuat siswa merasa bersalah. Jadi biasanya kalau ketika ada masalah itu jangan langsung menjadi siswa, tapi posisi kontrol terbaik seorang guru adalah posisi sebagai seorang manajer. Posisi seorang manajer tersebut yang melakukan atau menerapkan dari segitiga restitusi tersebut. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu, kasih aplaus dulu. Dalam kegiatannya juga saya bahasanya baku seperti ini Bu, kata-katanya itu. Jadi kita harus menerjemahkan ke dalam bahasa-bahasa kita. Itu ya. Dan alhamdulillah budaya positif sudah, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah sudah, dan juga yang terakhir tentang segitiga restitusi tata cara menangani permasalahan. Bu, ini dilihatkan videonya Bu, bagaimana tata cara menangani permasalahannya. Ya, oh ya Pak. Ini. Pause dulu aja. Demikian Bapak Ibu sekalian, semuanya sudah saya sampaikan kaitan dengan budaya seperti saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, jika ada kekurangannya yaitu kekurangan kami selaku manusia biasa yang tidak pernah lepas dari luput dan dosa. Jika ada jam yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada ucapan atau tutur kata yang salah, mohon jangan dilaporkan kepada TNI atau Polri. Apalagi Mahkamah Konstitusi. Mohon ditinggalkan pintu maaf dengan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang segitiga restitusi, yaitu tata cara penanganan permasalahan siswa jika ada terjadi permasalahan. Di sini sudah saya dokumentasikan bagaimana tata cara pendekatan segitiga restitusi. Silakan play. Nah, ini sebagai pengantarnya, kita di bawah Kemendikbudristek. Dan ini adalah segitiga restitusi yang saya dapat di pengetahuannya. Segitiga restitusi adalah penciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompok. Ada juga ya langkah-langkahnya.
yaitu di sini sudah tertera langkah-langkahnya. Di pause dulu Bu. Ya, segitiga diskusi. Yang pertama, ketika kita mendapatkan masalah pada anak atau temuan masalah, yaitu pendekatannya itu menstabilkan identitas itu, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ya, kita ciptakan kondisi tenang terlebih dahulu, biar mereka supaya lebih kondisinya emosionalnya lebih aman dan lebih tenang. Selanjutnya yaitu kita memvalidasi dulu. Ya, setelah menenangkan kita validasi, menanyakan kebenaran kejadian sesungguhnya yang terjadi. Setelah itu kita menyatakan keyakinan kelas, yaitu mengaitkan dengan peraturan yang sudah ada dengan pendekatan yang berbudaya positif sesuai dengan tata tertib peraturan yang sudah disepakati. Silakan Bu Ayu. Nah, di sini sudah ada temuannya yang sudah saya dokumentasikan. Kasusnya itu judul berkelahi berawal dan bercanda ketika baris tempat kejadian halaman depan kantor. Kronologisnya bisa kita baca di sini ya. Bermula ketika siswi kelas 8Y sedang melaksanakan pemanasan sebelum olahraga. Pada saat aba-aba merentangkan tangan, dua siswi di depan saling mengenai telapak tangannya. Untuk lebih lanjutnya kita lihat videonya terlebih dahulu. Nah, ini dia ya, sedang baris berbaris. Saya bisa dokumentasikan. Setelah selesai, silakan dilanjut Bu. Kita selesaikan dulu dokumentasi videonya. Masih muter-muter. Ya. Nah, ini contoh kasusnya berkelahi ya, dorong-dorongan ketika merentangkan tangan. Nah, akhirnya salah satu temannya jatuh ya. Nah, dan yang temannya lainnya malah menyalakinya, ribut-ribut gitu ya. Nah, ada satu siswa lapor. Siapa? Ya, sudah masih terputus internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Mulyaningsi, MPD. Di sini saya berlaku sebagai teman atau rekannya dari Ibu Nurmala dan Bapak Budi Santoso. Untuk hasil pemaparan tadi diseminasi aksi nyata tentang budaya positif yang sudah dipaparkan oleh Ibu Nurmala SPD dan Bapak Budi Santoso MPD, itu adalah luar biasa. Pemaparan materi yang singkat tapi padat dan jelas, kemudian juga pemahaman materinya dan penyampaiannya itu juga luar biasa, dan efeknya pun sangat baik sekali terutama untuk rekan-rekan guru. Jadi ada ilmunya dan insya Allah akan bisa diterapkan di sekolah ini. Terima kasih, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seftan Rudiandra, salah satu siswa kelas 8 dari SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai testimoni saya terhadap penjelasan budaya positif yang telah disampaikan oleh Pak Budi Santoso. Pak Budi Santoso sangat baik dalam penyampaian budaya positif. Materi yang beliau sampaikan sangatlah luar biasa. Beliau mampu menjelaskan mengenai budaya positif secara singkat, padat, dan juga jelas. Pemahaman terhadap materi yang ingin disampaikan beliau sangatlah baik. Pak Budi tidak hanya menjelaskan, namun ia melakukan budaya positif. Contohnya seperti memimpin kegiatan literasi, menjadi imam pada saat sholat duha, dan terkadang ia dipilih sebagai MC untuk suatu acara. Efek yang ditimbulkan berkat penjelasan budaya positif sungguh luar biasa. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal menjadi terinspirasi untuk mengimplementasikan hal-hal yang telah disampaikan pada kehidupan sehari-hari mereka. Semoga budaya positif yang telah disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi saya dan juga siswa-siswi SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata dari budaya positif yang dapat saya sajikan, dan saya tutup menggunakan kata pantun sebagai berikut. Kalau ada rotan yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada penyajian yang salah, mohon dimaafkan dengan sepenuh hati. Makan durian di rumah kos sasih. Cukup sekian dan terima kasih. Guru penggerak,
tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.